Tiga cerita yang paling membuat Ica tuh nempel dia. Pertama ini yang kesurupan ya kak ya. Kedua, Ica itu diboncengin sama Tante Kun. Itu bukan jalan, itu jurang kak. Itu jurang biasa sering motor belum di situ lah pokoknya. Ica nggak lihat sini. Berarti bisa dibilang kalau itu jalannya bercabang ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pawon Opini. Tutup pintumu, matikan lampumu. Kembali lagi di segmen Omal Jum, obrolan malam Jumat. Di malam Jumat kali ini kami menghadirkan narasumber yang tentunya memiliki kisah atau pengalaman mistis, yaitu Ica dari Ica Official. Selamat malam semuanya, selamat malam Kak Tanggalan. Ya, selamat malam. Ica Official ini adalah seorang reptiler sekaligus YouTuber. Nah, konten-kontennya berisi tentang seputar herping, reptil ya, bener ya? Kebetulan sekali, kemarin kita sempat WA-WA-an kan, katanya punya pengalaman mistis. Nah, ini pengalaman mistis yang sangat menyeramkan kalau menurut saya. Karena pengalaman mistis ini jarang dialami oleh orang-orang. Dia waktu sedang herping pernah mengalami pengalaman yang sangat menyeramkan. Ya bener kan? Iya bener banget Kak. Boleh tahu pengalaman itu apa saja? Mungkin dari sebelum herping, dari pas waktu herping atau setelah herping? Tapi sebelum Ica cerita boleh dong subscribe dong Ica Official dong ya. Boleh. Nanti di sini. Langsung subscribe. Ini pengalaman herping yang cukup bikin saya kayak trauma herping lagi sebenarnya. Serem sekali ya, Pak. Iya. Kali ini Ica pengen cerita 3 cerita yang paling membuat Ica tuh nempel di hati. Yang paling terkesan gitu. Yang paling tidak bikin bisa dilupakan ya. banget. Apa aja? Ini yang pertama nih yang kesurupan ya Kak ya. Kesurupan. Terus yang kedua Ica itu diboncengin sama Tante Kun. Nah, nanti Miss ya. Miss Kunti. Miss Kunti. Ya. Terus yang terakhir ini Ica habis ngonten juga, tapi nggak herping. Ica ngonten di memilih kopi. Memilih kopi di kota sebelah lah. Sortir kopi itu. Berbatasan sama kota Wonosobo dan lewat jalur Tengkorak. Wow, jalur Tengkorak. Ngomongin jalur Tengkorak langsung merinding. Karena waktu inget itu serem lah Kak. Nanti Ica ceritain lah ya buat teman biar penasaran juga, biar nonton sampai habis Kak. Baik, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke ceritanya. Tonton sampai selesai. Oke, Ica. Yes. Awalnya tuh gimana? Waktu herping itu kok kayak gitu tuh gimana? Mengalami kejadian yang serem gitu loh. Jadi tempat ini kalau buat Ica sendiri ya, ini baru pertama kali ke situ. Ini lokasinya ada di Wonosobo bagian timur lah pokoknya. Ini baru pertama kali. Ini cluenya pokoknya banyak hutan pinus. Tempatnya itu banyak hutan pinus, pinesan gitulah istilahnya. Iya, pinesan. Tapi kita ambil lokasi agak ke lereng ke bawah dikit lagi. Jadi kalau ini pinusnya di sini, ini kita ke bawah karena kita targetnya itu waktu itu mau cari salva. Apa ke tebing-tebing? Enggak sih, cuma masih di bawahnya tebing lah. Oh, di bawahnya tebing. Kita mendekati ke sumber airnya, kita mau targetnya tuh salva. Terus waktu itu kita kan Ica Official itu bertim banyak ya. Jadi waktu itu kita gantian scene gitu loh. Jadi waktu itu ada Ica sama Mbak Dewi sama Tina waktu itu. Waktu itu Mbak Dewi duluan nih, scene-nya Mbak Dewi turun ke bawah. Nah, waktu itu Ica ingat banget, Ica, Mbak Tina sama Mas Cahyo ini masih nunggu di atas, bertiga, benar-benar bertiga. Waktu itu kan ngobrol lah sambil nunggu, yang di bawah ngode jangan bersuara ya, yang atas. Nih oke, kita bertiga diam-diam kan akhirnya nggak boleh bersuara. Dan kita kok langit gelap amat. Waktu itu karena kita berangkat tuh masih terang beneran, panas gitu loh Kak. Langit gelap amat. Waktu itu kita juga pernah sempat motret gitu, juga nggak kepikiran kalau ini tuh mendung. Padahal waktu keberangkatan itu nggak mendung, panas. Panas. Sampai lokasi masih panas. Masih panas, tapi waktu Ica sadar gitu, kok mendung ya, gelap ya. Jadi agak serem gitu loh hutan pinusnya itu. Serem. Terus semua orang tahu atau cuma kamu? Waktu itu sih Ica nggak nanya, cuma kayak sadar sendiri gitu loh. Kayak masih nganggap hal yang lumrah gitu loh. Oh, mendung biasa. Mendung gelap gimana gitu. Jadi pohon-pohon tuh nggak kelihatan hijau gitu. Bener kelihatan gelap gitu loh pohon-pohonnya. Ini apa mau hujan. Tapi masih biasa lah, masih positive thinking, masih ngobrol sama teman-teman. Waktu diem gitu, kayak di telinga itu kayak ada angin masuk, Mas. Angin masuk.
peng itu masih biasalah mas, biasa nggak mikir. Sebelum scene-nya kamu atau waktu masih nunggu Mbak Dewi itu kita ketika di atas. Nah itu bebarengan sama Ica, inget ini kok gelap gitu. Berarti di awal-awal ya? Dari awal itu perjalanan masih jauh, masih oke lah. Habis itu yuk yang atas turun tuh kan kameramen. Akhirnya kita turun ke bawah, kita ambil lokasi yang deket dengan air. Itu kita biasalah konten, kita juga nggak kepikiran sama sekali konten bla bla bla. Oh habis zuhur nih off dulu, selesai dulu. Habis selesai nanti kita pindah lagi pelepasan salva lain tempat gitu. Oh ya. Oke. Terus diam sih, bentar istirahat dulu lah. Habis itu kita balik. Kok udah enak ya badannya ya. Kayak lemes. Dibilang lapar enggak lapar, tapi lemes enggak enak gitu ya Mas Fit, mungkin paham ya. Linglung gitu. Kayak aduh enggak enak, males ngapa-ngapain, capek enggak enak. Itu juga sempat diabadikan sama salah satu tim ya ini. Kok ini anak beda amat, nggak kayak biasanya cerewet, ini kok diem aja. Dari tingkah lakunya itu cuma mainan daun. Kayaknya sekarang videonya nggak ada sih. Mainan daun kaliandra, kita mainan dipretelin gitu. Temannya itu sini Ocha ngobrol, iya di sini aja lah gitu. Berarti waktu itu kamu masih sadar? Masih sadar, cuma udah nggak enak gitu. Nggak enak, kayak capek nggak enak gitu lah Mas. Akhirnya yuk kita balik sebelum adzan. Nggak balik. Adzan asar apa dulu? Zuhur itu. Zuhur. Balik yuk. Kita habis istirahat. Ketika rencana habis zuhur kita lanjut ke lokasi lain. Ya. Terus kita baliknya nggak jalan yang tadi, beda. Terus naik, ini sama kameramen. Iya. Bilang, ini pohon kok kayak beda ya Pak? Gitu. Masa sih? Iya tuh beda. Terus berarti ada salah satu pohon yang cuma satu. beda. Itu bedanya di apa bedanya? Nggak Apa tahu ukurannya besar atau memancarkan suatu residu energi tersendiri bagi kamu tuh? Waktu itu Cang juga nggak paham sih seperti apa ya Mas, cuma kayak ini pohon kok beda sama yang lain gitu ya. Itu pohonnya, Ica juga lupa pohon apa, cuma pohonnya lebih besar dari yang lain. Cuma enggak yang lebat heboh tuh enggak. Pohon satu terus besar. Ica tuh kan ini setapak ya Mas. Jalannya kan satu-satu. Ya, Ica terakhir. Ica nggak tahu pikirannya kenapa saya yang terakhir tuh. Terus di situ tuh Ica dihadang, ini pohon ya, dihadang sama kakek-kakek. Kakek-kakek? Iya. Itu kakek-kakek dari balik pohon? Dari bawah muncul, sering. Di depannya kamu? Kan jalan, ini pohon. Oh. Sering gitu. Berarti tetap-tetapan gini? Iya, tapi waktu itu juga nggak deket banget. Ya sini-situ lah Kak. Oh, masih ada jarak kan, gitu ya? Jangan teman-teman Ica udah jauh ke depan. Nah terus gimana? Saya bingung kan mau apa, ini mau ngapain. Terus cuma Ica feeling ini bukan manusia. Iya. Ini aku iya. masih ingat banget. Ini kakek-kakeknya tuh kalau bahasa Jawa tuh ngliko gitu. Oh, telanjang dada. Tapi Ica nggak tahu bawahnya tuh pakai celana, tak pakai kain, nggak kelihatan gitu. Jelas. Cuma atas tuh kayak kakek-kakek udah tingginya mungkin se-Ica ya. Terus atasnya jadi kulit udah kulit kalau orang sering kebakar matahari itu loh. Oh, hitam. Kusem. Sering langsung di atas yang di depan mana? Kakek-kakek itu udah hilang. Waktu Ica nyari yang di depan mana itu udah hilang. Ica langsung lari. Bilang sama kameramen, Pak Han, itu ada kakek-kakek. Udah gitu. Kameramen, masa sih? Yuk tanyain. Ya bodohnya aku juga balik. Ngapain juga balik ya? Iya. Terus langsung ditanyain. Waktu itu di depan pohon. Aku cuma berdiri di depan pohon itu, Ica berdiri di depan pohon. Tapi udah kakak itu udah nggak ada. Terus itu coba tanya, udah nggak bisa apa-apa, udah diem, pusing, tiba-tiba udah nggak inget apa-apa. Cuma kayak yang tadi itu Mas Fit, yang angin masuk ke telinga itu. Cuma hembusan angin. Bung, itu udah nggak inget apa-apa. Nah itu kalau ciri-ciri fisiknya, mukanya kakek-kakek itu gimana? Serem atau kayak orang biasa atau gimana? Kayak orang biasa cuma nggak ada ekspresinya Kak. Cuma datar gitu ekspresinya? Nah itu serem malah loh. Itu malah serem loh. Kalau itu manusia, aduh, ini sih Pak, bukan. Iya. Kalau menurut teman-teman yang lain itu, mungkin di videonya juga ada, cuma kayak gimana ya, kayak orang berat banget gitu loh Pak. Jadi benar-benar dipapah dua orang. Itu kan nggak gede banget ya badannya, masih normal gitu untuk perempuan. Dipapah dua orang yang lebih besar dari Ica. Itu dipapah dan berat banget kamu tuh berat banget. Itu sudah nggak denger apa-apa lagi. Berarti itu termasuk udah
masa-masa kesurupan itu. Mungkin bisa dibilang gitu ya, Mas. Ya. Tapi masih setengah sadar atau gimana? Masih setengah sadar. Cuma kayak gimana sih rasanya, kayak pengen nangis, tapi berat. Kita nggak bisa apa-apa. Dan itu badannya tuh, terutama telinganya tuh sakit banget. Nggak tahu kenapa. Nah, kejadian selanjutnya setelah kamu dipapah sama 2 orang itu, terus kamu masih agak setengah sadar, itu ngapain aja maksudnya? Jadi kan kita kan teman-teman itu tuh dengar dibisikin doa kanan kiri tuh dengar. Cuma kayak apaan gitu loh rasanya, kayak nggak pernah kayak risih gitu, nggak pengen dengar. Tapi tetap sambil dipapah dibawa ke parkiran gitu, waktu kita parkir motor itu. Itu udah ya, kan jarak dari Ica jatuh dari pohon itu sampai ke parkiran kan agak jauh. Nah, jalan udah agak enteng. Waktu pas naik parkiran di atas, kita mau naik, masuk lagi Ica sadar itu tuh perempuan. Kedua kalinya. Perempuan. Nah, itu tuh nangis di situ. Itu nangis. Di mana maksudnya? Duduk atau berdiri? Atau? Berdiri, itu jalan. Kondisi kita tuh dia di sini ya. Ica udah dipapah. Udah lewat dari tempat itu udah enakan, Kak. Waktu mau naik satu tanjakan lagi ke parkiran, itu Ica langsung nangis. Ica tuh sadar itu tuh perempuan. Nggak tahu kenapa feelingnya tuh perempuan. Nah. Itu cuma jalan, nggak madep ke kamu, teman-teman kamu itu? Enggak, itu cuma dipapah gitu, langsung nangis gitu. Nah, ini nanti ada ceritanya di balik kenapa si perempuan ini, nanti mungkin Mas Wid juga bisa nerangin ya Mas Wid. Iya. Terus abis itu di parkiran wis di sini dulu, dikasih minum, habis itu kita cabut, habis kita keluar dari hutan itu, benar-benar keluar dari kawasan hutan tuh hujan gede, benar-benar hujan besar. Setelah beberapa hari ternyata ada tim Ica Official juga yang tanya sama warga sekitar, ya sosok perempuan itu memang ada di situ gitu. Oh, memang jadi penunggu situ. Nah, fisiknya gimana kalau yang perempuan itu? Ica nggak lihat, cuma kayak feelingnya itu perempuan, Kak. Tiba-tiba ada sosok perempuan. Kayak ini perempuan. Oh, berarti cuma energinya aja yang dimancar ya ke kamu tuh. Cuma katanya sih itu emang perempuan di situ, dulu meninggalnya di situ. Seperti itu. Kayak gitu. Habis itu sembuh kamu terus pulang atau lanjutin? Akhirnya kita pulang dan itu saking paniknya. Panik takut. Takut kenapa-napa karena salah satu tim ada yang kerasukan. Iya. Seperti biasa kita ada Mas Wid. Mas Wid ini seorang yang saya bilang ahli di bidang kebatinan dan lain sebagainya, termasuk metafisika. Nanti bisa disilakan sama Mas Wid. Oke Mas Wid, cerita Ica ini sebenarnya gimana Mas? Di pohon itu yang kakek-kakek, terus kemudian perempuan itu emang kalau makhluk-makhluk seperti itu nunggu di situ apa memang sengaja menjahili itu Mas? Jadi kalau yang saya lihat di cerita tadi itu ada sosok laki-laki itu, dia benar-benar dari penunggu pohon situ. Oh, penunggu ya. Ya, jadi salah satu pohon itu kalau udah lama sekali dan tidak dilewatin orang gitu, biasanya untuk singgasana salah satu makhluk gaib kayak gitu. Iya. Nah itu yang seperti yang Ica tadi bilang, Ica kan tadi posisinya di belakang sendiri ya Mas? Iya. Terus kakek-kakek itu tiba-tiba muncul gitu, maksudnya kakek-kakek itu tuh ada pesan yang mau disampaikan atau gimana itu Mas biasanya Mas kalau kayak gitu? Itu kalau biasanya ada yang mau disampaikan karena di situ kan mungkin pas waktu berangkat itu pas lewat itu dia ada di situ, tapi seperti orang awam kan tidak tahu karena gaib nggak kelihatan gitu kan. Jadi mungkin dia lagi berdiri ataupun lagi ngapain duduk di situ, aktivitas gitu ya. Iya, lagi aktivitas di situ, mungkin dia tersenggol. Oh, iya. Jadi barang kayak gitu kan, kalau tersenggol itu kan apalagi tidak nun sewu lah kalau itu tidak terima. Iya benar. Jadi untuk mengingatkan biar lebih berhati-hati lagi. Oh, intinya kemanapun kita pergi harus lebih berhati-hati. Ini kembali lagi ke hubungan antara manusia dan alam. Iya, benar sekali. Iya. Dan sosok-sosok ataupun makhluk-makhluk yang hidupnya berdampingan ini lebih ke situ ya Mas. Iya. Lebih baik pulang daripada melanjutkan perjalanan di situ, nanti ada barang sesuatu yang tidak diinginkan sama kru. Oh ya, jadi mungkin kalau bisa saya menyimpulkan, mungkin sosok kakek-kakek itu yang tadi di hadapan Ica Der gitu tuh secara tidak langsung, walaupun dia hanya diam dengan tatapan mata yang datar, itu mungkin secara tidak langsung sudah menyampaikan bahwasanya kalian itu nggak harusnya ada di sini. Iya, kalian itu harus pulang. Harus pulang. Secara tidak langsung itu ya Mas. Iya, benar sekali seperti itu. Nah, untuk
yang sosok perempuan Nah, itu. ya ini sosok perempuannya, kalau sosok perempuannya gimana Mas? Nah, kalau menurut Itu nangis ya tadi ya? Sosok perempuannya nangis ya? iya. Jadi kalau yang saya tahu dan saya rasakan juga Iya. sosok perempuan ini mati secara tidak wajar, Mas. Mati secara tidak wajar. Iya, jadi dia pengen minta tolong, pengen minta didoain agar dia itu lebih tenang di alamnya. Minta disempurnakan. Iya, karena di gambaran saya ini dia mati kecelakaan di situ. Oh, kecelakaan. Iya. Tapi apakah itu memang sosok penembus itu atau sosok yang sengaja ingin menampakkan dirinya atau memancarkan residu energinya ke tim Ica Official ini agar tim Ica Official ini tahu kehadirannya? Iya. Mas. Kalau itu cuma pengen apa? Sering orang Sekilas lewat gitu ya? Cuma sekilas tidak, gitu. Tidak ada apa? Tidak satu orang yang sering lihat di situ. Jadi dia selalu apa kalau orang nggak lewat gitu atau orang nggak ngelakson gitu dia sering nongol. Sering nongol. Oh, iya. Berarti ya memang itu sih minta disempurnakan. Minta intinya, Mas. disempurnakan. Biar dia kan lebih tenang di alam sana. Jadi itu tadi pengalaman pertama Ica Official itu. Langsung lanjut ke yang kedua, yang katanya apa tadi di pohon alpukat ya? Itu kenapa itu pohon alpukat? Jadi gini, waktu itu kita habis herping, terus pulang ke rumah masing-masing. Jadi kita kan ada base campnya, terus pulang. Mencar gitu. Mencar ya, biasa udah selesai kan pulang. Dia sendirian waktu itu, bawa motor sendirian. Jadi kebiasaan Ica itu kalau naik motor, perjalanan agak jauh tuh pakai headset yang Bluetooth gitu kan. Yang Bluetooth tuh kan, ya ada suaranya power on, power off gitu lah pokoknya. Jadi kayak biar gak ngantuk gitu loh maksudnya. Iya, dengerin musik itu intinya ya. Terus naik motor. Waktu itu deket banget sama hutan, sama alas katanya. Ada satu pohon alpukat di situ. Saya dari jauh itu pohon alpukat banyak amat buahnya. Gak kepikiran, biasanya kan pohon alpukat di atas gitu ya, tinggi gitu di atas, ya. Itu tuh pohonnya tuh dahan-dahannya yang ada alpukat itu kalau bahasa Jawa genteong gitu apa ya? Kayak gitulah. Ngeliur gitu. Turun gitu loh. Ini pohon alpukatnya banyak amat. Yang punya siapa? Aku pengen minta. Waktu itu pikirannya cuma itu Kak. Lewat, habis ngelewatin itu, pas di sampingnya Ica dengan kerosak gitu. Dari pohon alpukat itu. Dari sekitar situ, tapi kan nggak mungkin nolak gitu karena bawa motor. Nah itu waktu siang, sore atau hampir menjelang malam atau? Ya waktu-waktu asar itu lah Kak. Asar. Dan itu emang waktu gerimis. Oh Sore. gerimis. Gerimis. Waktu asar gerimis. Nah. Cocok. Terus gimana lanjut? Habis itu jalan motor berat amat. Motor tuh berat. Ica inget berapa hari lalu ban belakang bocor, apa bocor lagi gitu kan. Terus ini headset kedengaran power off. Mati sendiri? Kedengeran kan kalau mati power off. Loh, perasaan baterainya masih, kenapa mati? Ntar dulu Setelah ada suara krosek gitu ya? Tapi Ica kan menoleh waktu itu. Ini motor berat, power off. Loh, mati. Ica mau minggir, minggir dulu. Agak minggir dikit lah, kalau ada motor lewat kan biar bisa jalan gitu. Iya, benar. Habis itu, loh, kan otomatis kita kalau mau minggir lihat spion ya? Iya, benar. Itu tuh spion, udah ketutup sama kayak putih-putih gitu loh Pak. Kayak gaun tuh. Bisa bayangin nggak? Kita kalau masih inget cerita itu, bikin merinding nggak beneran sumpah. Itu berarti suatu yang naik di atas motor iya, kamu. tapi berdiri kan kalau di logika itu kayak gaun gitu loh Mas. Ica langsung ini miskun ini pasti. Dan bener-bener itu spionnya itu ketutup sama gaun. Sama gaunnya tuh bisa gelombang-gelombang gitu. Jadi spion kan kalau motor spion ada kanan ada kiri. Nah itu berarti lihat dari kanan kiri gaun-gaunnya ketutup semua. Padahal melambai-lambai gitu iya, kan? melambai-lambai. Padahal waktu itu jalannya tuh banyak polisi tidurnya Kak. Jadi otomatis kita nggak mungkin ngebut kan. Nggak mungkin ngebut, ngebut dan ban belakang tuh berat. Jadi ini kan bawa motornya berat, nggak mungkin cepet-cepet juga kan. Gimana ini? Cuma waktu itu Ica mikirnya jangan duduk dong, jangan duduk. Kalau duduk Ica pikirannya itu rambutnya kelihatan, mukanya kelihatan. Aduh aku mau gimana? Mau berhenti takut, mau lanjut juga takut kan. Akhirnya serba bingung ya? Ya ini Ica cepetin aja, bodo amat itu ada polisi tidur. Dan di depan jalan itu ada tulisan nggak bisa dilewatin tanahnya longsor. Ica mau gimana tuh? Mungkin kalau buat Kasanggala mau masuk mau gimana tuh? Buat Kasanggala dia mau gimana? Kalau saya sih kalau balik ada pohon alpukat. Kalau balik ada pohon alpukat.
kalau mau terus ada ditutup Jalannya jalannya longsor. longsor. Berarti kan kita harus melewati antara dua pilihan. Iya. Ya nggak mungkin kita ngelewatin jalan yang ditutup karena longsor. Tapi Ica sempat pengen lewat situ. Dan Otomatis kita pengen balik ke lewati pohon alpukat itu, tapi karena kita Masih tahu diboncengin tuh masih waktu itu. diboncengin dan juga itu juga sosok asalnya dari pohon alpukat alpukat. itu. Kalau saya ya udah motornya standar lari. jangan dong, nanti diomelin dong. Alternatif yang deket ya Mas. Iya, motornya standar udah lari lah. Dan itu tuh Bodo amat tuh. bukan area tempat yang biasa Ica lewatin gitu kan. Oh, berarti masih Masih asing, awam, masih asing bagi kamu. Iya. Terus Ica pikir-pikir udahlah, spekulasi aja cari jalan. Waktu itu masih ada gang yang cuma satu motor. Gang sama Ica lewat situ nggak tahu itu sampai mana. Tapi akhirnya sampai ke jalan gede gitu loh, Kak. Sampai ke Jalan jalan raya. raya. Akhirnya sampai situ Ica langsung pulang ngebut sampai rumah. Nah itu sosoknya itu sempet ngamatin enggak? Hilangnya itu pas waktu kamu ngapa? Enggak tahu, enggak berani lihat. Tiba-tiba hilang gitu? Enggak perhatiin juga di belakang ada kendaraan apa, enggak. Berarti nggak sempat lihat, setelah itu nggak sempat lihat spion lagi gitu kan? Enggak berani, Kak. Udah amat, jalan aja. Aduh takut ya Allah. Karena waktu itu tuh emang kita tuh sendirian di situ, Kak. Mungkin kalau papasan sama orang itu masih berani, tapi ya nggak mungkin juga ya. Biasanya teman itu kan sepi. Itu emang jalannya sepi ya kayaknya ya? Nah ini sampai rumah, Gimana tuh? sampai rumah tuh waktu mau tidur tuh adalah orang rumah tuh bilang, loh kok ada kamu, ada orang yang mirip kamu. Iya bener Kak, menurut kamu tuh kok ada perempuan cantik. Jadi tuh mungkin Ica nangkepnya ya itu ada perempuan yang bareng sama Ica pulang dan orang rumah tuh lihat. Tapi Ica nggak lihat. Kesimpulannya mungkin sosok itu ngikutin kamu. Logikanya gitu kan. Logikanya gitu kan? Ini serem loh Mas. Dan itu masih dari pohon alpukat itu masih sampai 3 hari efeknya dari dampaknya dari cerita pohon alpukat itu. Terus besoknya itu Ica tuh ngerasa kayak badan itu sakit semua. Sakit semua. Sakit semua, kayak lemes, kayak aduh nggak enak lah pokoknya, kayak pusing gitu loh rasanya, nggak enak. Terus mungkin kamu sakit gitu kan. Terus orang tua bilang, apalagi kamu sakit periksa aja lah ke dokter. Enggak, ini nggak sakit. Terus masih ngerasain sehat tapi kok raganya raganya yang berat. Bener banget, nggak enak gitu. Terus ada temen nyaranin coba deh kamu ke orang yang yang tahu gitu lah ya. Terus Ica masa sih nggak percaya lah waktu itu kan, namanya kayak gitu kan kadang banyak orang yang nggak percaya gitu ya. Males lah, ya udah kesana aja, coba siapa tahu emang ada sesuatu yang ikut kamu pulang. Dan sampai ke sana ternyata si embahnya ini bilang itu kamu tuh diikutin, kaki kamu tuh ditempelin, digandulin gitu, sama itu 2 anak kecil. Iya, bukan sama yang sosok. Enggak. Loh, menarik ini. Ini menarik loh Mas. Kemarin ini saya yang ikut saya pulang tuh katanya perempuan, kemarin bonceng saya juga perempuan. Ini anaknya siapa ikut saya pulang? Nah itu juga nggak tahu sampai sekarang. Mungkin Mas Fit bisa jelasin ya Kak. Bentar. Yang saya heran gini, itu pertama kamu lihat pohon alpukat itu, kamu sempat ngapa? Bilang apa? Kalau bahasa Jawanya sambat apa gitu? Enggak, cuma bilang, wah ini pokoknya banyak banget buahnya. Ini punya siapa? Tiba-tiba langsung ada suara krosek gitu ya? Cuma kayak kita lihat, oh itu buahnya banyak banget, punya siapa ya itu ya? Krosak gitu sampai. Enggak gitu doang. Diboncengin. Berdiri tapi. Boncenginnya berdiri. Untung nggak lihat mukanya. Enggak, itu Mbak dulu Mbak, jangan duduk dong Mbak, jangan duduk. Cuma pikiran itu. Mau ngebut kan nggak bisa, banyak polisi tidur di situ. Juga. Sampai rumah, orang rumah lihat, loh kok Ica ada 2? Sampai ke orang yang pinter bilang kalau si Ica kakinya ditempelin sama 2 anak kecil. Itu 2 anak kecil kanan kiri atau satu kaki? Kanan kiri. Berarti Ica satu. Ica nanya, ngapain Mbah dia ikut saya? Dia bilang, mainan, dia suka sama kamu. Cuma dia gitu dari iseng gitu loh. Ikut iseng, oh iya Mbah. Mas Fit gimana nih Mas Fit? Ini saya heran loh Mas Fit. Ngeri ini loh, yang ngerinya itu yang di rumah itu. Ngeri loh, gimana Mas Fit? Oh ini tadi yang diceritain di belakang di pohon alpukat ini. Jadi kalau menurut gambaran saya, itu ada seorang perempuan yang pernah jatuh tabrakan di situ. Terus si perempuan ini masih mengandung, masih hamil. Oh, bisa jadi anaknya kembar. Ya, begitu. Kalau di gambaran saya itu ada anak kembar dan dia mengandung anak kembar itu udah sekitar 7 bulanan. 7 bulan.
mengandung sekitar 7 hampir bulan. lahir ya Mas? Iya, hampir lahir. Nah, dia mati di situ dan perempuan ini tinggal cuma sama ibunya. Jadi dia cuma gentayangan di situ. Nah, waktu itu dia kan mungkin melahirkan di alam sana ya Mas. Jadi membawa 2 anak perempuan. Jadi si sosok perempuan ini mengikuti si Mbak Ica ini. Oh, saya agak nangkep alurnya ini Mas. Si sosok perempuan ini dengan tidak sengaja jatuh ke motor. Ya entah itu disengaja dia atau nggak sengaja jatuh ke motor, terus ngikutin sampai rumah. Habis itu seperti berikan anaknya ini ke Ica. Iya, benar sekali. Waktu itu nempel di kaki. Di kaki. Iya, bener kayak gitu Mas. Iya, benar sekali. Nah, di rumah Ica, dia masih ngikutin sosok perempuannya ini. itu. Tapi kan dia tidak menampakkan lagi. Cuma mantau gitu. Cuma mantau di belakang. Setelah dia pulang, yang namanya jin setan itu kan bisa sewaktu-waktu berubah wujud. Bener. Nah, si sosok perempuan yang dikira Ica kembar ini, itu sosok yang itu perempuan yang ngikutin dari pohon alpukat itu. Iya, dari pohon alpukat itu nyampe rumah. Dan dia waktu dia Mbak Ica ini tidur, dia memberikan anaknya. Biar bermain di sini. Bener berarti ya Mas, dugaan saya. Soalnya ini agak aneh gitu loh Mas, yang ngikutin kuntilanak atau apalah itu semacam kuntilanak sundel bolong, tapi yang nempel malah anak kecil gitu loh. Iya, kan sekali. Udah nggak masuk akal, ditambah nggak masuk akal lagi gitu loh, double-double. Kalau dipikir secara logika kan nggak ketemu akal ya Mas ya. Oh, tapi di dunia gaib seperti itu. Jadi yang seperti saya gambar tadi itu seperti itu. Biasanya kalau sosok-sosok yang seperti itu kemampuannya itu udah gimana Mas? Masih rendah atau medium atau udah tinggi kemampuannya sosok itu Mas? Bisa menempelin ke diri seseorang itu Mas? Kalau menurut saya itu udah medium Mas. Medium berarti umur 700 tahun ke atas. Iya, benar sekali. Misalkan kita lewat di salah satu tempat yang itu werit, itu kalau kita pakai motor itu ada klaksonnya ya Mas ya. Nah, kita bunyikan klakson paling tidak itu sebanyak 3 kali. Nah, itu setelah kamu pergi ke orang pinter atau orang yang lebih tahu itu gimana? Setelahnya kamu yang ngerasain apa, atau udah enteng atau gimana? Ya alhamdulillah atas izin Gusti Allah ya Kak ya. Jadi sehabis dari sana, di sana kan dibersihin, di cleansing lah pokoknya. Bersihkan, didoain juga. Habis itu berangsur-angsur, badan lebih enakan lagi, udah enteng lagi. Balik lagi ke tadi yang klakson itu gimana Mas? Ini barangkali bermanfaat bagi semua orang ini Mas. Klakson itu nggak cukup cuma 1 kali, bener nggak Mas? Iya, dan itu emang lupa waktu itu. Klakson itu emang lupa Mas Wid, karena udah terpaku sama itu pohon, alpukatnya banyak amat. Cuma itu yang dipikirin. Jadi kalau klakson 3 kali itu yang pertama, klakson yang pertama itu si sosok gaib ini itu ditin itu berhenti Mas. Berhenti. Misal dia mau jalan itu berhenti. Oh, jadi berarti kalau klakson itu dianjurkan 3 kali. 3 kali, paling nggak itu 3 kali. Yang pertama, kalau klakson pertama sosok itu berhenti. Terus klakson yang kedua ini dia menengok. Iya. Ngeliatin kita maksudnya. Iya, ngeliatin kita. Entah itu nengok kanan kiri itu kan. Nah, terus klakson yang ketiga ini dia pergi meninggalkan tempat itu. Balik gini Mas, kalau misal saya nih mau pergi ke suatu tempat, di situ udah ada gambaran bahwa saya ingin mau ngelewatin tempat-tempat itu tuh terkenal angker misalnya. Seperti yang tadi dijelaskan Mas Wid bahwasanya harus ngelakson 3 kali. Nah, dari rumah sudah ada gambaran nanti mau ngelakson 3 kali. Tapi sampai situ kadang kan kita sebagai manusia biasa kan lupa. Itu gimana Mas kalau kita ngelaksonnya itu cuma 1 kali tin gitu, gimana Mas? Karena lupa gitu loh Mas. Nah, kalau ngelakson 1 kali dia kan cuma berhenti Mas. Ya. Cuma berhenti. Nanti kan dia kan jalan lagi. Nah, jadi bisa ngikutin kita, bisa ngeganggu kita lagi. Bisa nggak kita dalam artian itu kalau misal sosoknya itu cocok dengan kita ya? Iya. Misalkan cocok, mau ngikutin gitu, terus entah ngapain lah intinya. Berapa kilo nanti muncul lagi, bisa itu. Oh gitu. Jadi alangkah baiknya sebelum kita bepergian baca doa itu yang paling utama. Paling utama sekali. Dan dianjurkan ya klakson paling tidak 3 kali. 3 kali. Ya, benar. Paling tidak itu 3 kali.
Nah, ini seperti yang tadi Ica katakan di awal bahwasanya punya 3 pengalaman ya. Iya, Ini kan 3. baru 1 sama 2 tadi. Nah, yang ketiga ini katanya punya pengalaman mistis di jalur Tengkorak Kretek. Tahulah pasti sekalian semua udah tahu jalur Tengkorak Kretek itu bagaimana di sana, kisahnya itu seperti apa. Udah tahu. Ini gimana, Ca? Awalnya itu gimana? Kamu dari mana, mau kemana atau gimana? Jadi ini Ica itu abis ngonten tapi nggak herping, abis ngonten kopi. Jadi kita sortir kopi di perbatasan Wonosobo sama kota sebelah lah pokoknya. Redung lah atas. Terus waktu itu karena emang udah sore, udah gelap, udah hampir gelap lah waktu itu. Belum maghrib sih sebenarnya, cuma menjelang petang gitu ya. Jadi ini Ica dulu ngontennya sama 2 teman Ica official. Ica boncengannya sama almarhum bapak dulu. Terus udah udah mau maghrib, nanti sampai rumah udah gelap. Kalau bisa kan sampai rumah jangan maghrib dulu gitu. Biasanya ibu marah soalnya. Sampai kalau juga. Oh iya. Terus ayo Pak. Saya bilang nggak usah cepet-cepet Pak. Pelan tapi pasti aja lah pokoknya. Terus oke. Tapi waktu itu di daerah atas tuh ada kayak bukan penyekatan, kayak apa ya? Razia masker dulu kan. Oh, razia masker. Masker akhirnya kita itu udah waktu inilah virus corona ya? Udah baru virus corona. Mungkin teman-teman kalau belum nonton videonya, abis ini nonton videonya ini, itu abis itu pokoknya itulah ceritanya. Cerita itu. Terus aduh penyekatan razia Pak gitu kan. Misalnya biarin lah apa-apa, ikut dulu aja lah. Tapi kan antri waktu itu. Jadi lama juga ya. Yang nggak pakai masker suruh minggir, bla 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 bla. Yang belakangan juga harus antri kan. Sedangkan waktu itu bapak tuh nggak pakai masker, jadinya tambah lama lagi. Teman-teman yang lain udah nggak tahu sampai mana. Waduh, bapak ya sebentar. Tapi akhirnya jadi lama. Data dulu ini dari mana Pak? Kok dari luar daerah Wonosobo Pak? Asalnya mana, lihat KTP bla 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 bla. Itu lama. Nah, gelap dingin kan. Terus nggak apa-apa, jalan sampai jalur Tengkorak. Ini desanya udah disebutin nggak Kak? Oh, udah tahu lah. Udah tahu lah ya pokoknya ya. Tengkorak itu cuma 1. Sana itu ya. Cuma 1. Itu Ica tuh ngerasain kok gak enak ya hawa-hawanya. Ica bonceng tuh sambil lihat jalan, kok kayak anyep gitu loh rasanya. Udah ngerasa yang agak nggak biasa enak, gitu ya. Enak, bapak tuh masih biasa naik motor, cuma nggak ngajak ngobrol gitu lah. Biasanya kan ngajak ngobrol tapi itu enggak. Dia mungkin karena mungkin fokus gitu ya. Terus waktu daerah yang ada belokannya, terus sebelah sini jurang lah pokoknya tuh. Kita tuh udah pikir, oh itu jalan masih terang. Itu jalan masih terang tuh di depan tuh, jalannya bagus, nggak ada kendaraan, lancar lewat situ. Cuma itu kepikiran itu doang Pak. Itu tuh kayak kita lihat sehari-hari lihat biasa gitu loh Pak. Cuma gitu. Nggak ada yang aneh. Nggak ada sama sekali. Cuma kayak lebih terang gitu doang. Wah lewat sini jalannya terang, halus. Tapi Ica nggak kepikiran di situ tuh nggak ada jalan, nggak kepikiran sampai situ. Ya terus jalan lewat, kepala sama badannya tuh masih di sini ya. Motornya tuh sudah belok, jadi tuh gini. Loh, kok Bapak lewat sini? Ya? Bapak lewat sini mau ke mana? Terus Ica baru sadar, oh itu bukan jalan, itu jurang Pak. Itu jurang biasa sering motor blong di situ lah pokoknya. Ica nggak lihat, loh kok lewat sini? Berarti bisa diduga kalau itu jalannya bercabang ya? Iya, jadinya bercabang. Nggak tahu kenapa, mungkin kalau Ica yang di depan udah pilih jalan yang lurus itu Kak. Karena apa? Karena lebih bagus jalannya atau gimana? Nggak tahu, kayak firasatnya tuh enak lewat situ. Dan jalan yang sini yang belok ini, jalan yang beneran itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama Iya, itu tuh sadar waktu bapak belok, badan tuh masih gini. Loh, kok lewat sini? Karena perasaannya masih ngikutin lurus gitu, ya? Iya. Oh ini berarti seperti bener sih. Seperti yang pada waktu kami ngonten sama Mbah Mukhoiri lah, yang alamatnya Kali Kajar, Ngasinan Kali Kajar itu, beliau menceritakan bahwasanya di jalur Tengkorak itu memang jalan bercabang itu udah bukan rahasia umum. Iya. Sering sekali terjadi. Kebanyakan yang diperlihatkan jalan bercabang itu adalah orang-orang yang di luar wilayah Wonosobo. Nggak sedikit juga yang dari kota Wonosobo juga diperlihatkan seperti itu. Nah ini kan kalau Mbah Muhawir ini bilang katanya sebelum ada jalan bercabang itu biasanya ada kayak semacam layar besar itu loh Mas. Oh layar, kalau kita kayak nonton pas bioskop itu loh Mas, layar lebar gitu, tiba-tiba muncul diar gitu, terus setelah itu jalan bercabang. Itu sempat ngelihat layarnya itu atau langsung jalan bercabang kalau kamu Cak? Ya kayak gimana ya Kak, ya pokoknya kayak di situ tuh emang jalan lah, kayak layar ini jalan,
gitu doang. Layar langsung Jalan gitu pokoknya, udah. oh, kayak dimensi lain ini ya. Iya benar. Itu tuh Gerbang dimensi. Kak Ica tadi bilang itu tuh mau maghrib ya. Sambil sholat. Dan waktu itu sampai rumah Ica langsung WhatsApp sama temennya Ica. Itu kan rumahnya di atasnya itu ya, deket jurang. Itu emang kalau di daerah itu tuh benar ya kadang jalan begini. Iya emang begitu. Berarti kan nggak cuma Ica kan. Baik, sahabat semua. Cerita ketiga ini sudah ya tadi ya, ternyata jalur tengkorak memang seperti itu adanya. Semua orang sudah tahu lah, sudah paham semua, bahkan orang-orang di luar wilayah Wonosobo juga udah pasti banyak yang tahu. Nah ini kalau menurut Mas Wid gimana Mas? Kalau menurut saya, karena kita kan sudah 1-2 ngonten ya Mas ya, Iya. jadi tidak perlu diceritakan panjang lebar, karena udah pada tahu jalur tengkorak seperti apa, dan yang melewati di sana lebih hati-hati dan selalu berdoa. Iya. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup ya. Cukup. Nah, sebelumnya terima kasih untuk Ica sudah membagikan cerita mistisnya ke kami, ke penonton semuanya. Semoga Ica ini besok-besoknya lagi kalau ngonten sama temen-temennya selalu dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa berdoa, kalau lewat pakai motor, pakai mobil itu klakson 3 kali seperti yang dianjurkan tadi. Cukup mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Salam santun.